Selamat sore ibu-ibu semua. Suaranya kurang semangat ya. Selamat sore. Oke, harus seperti itu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk lebih bersemangat ibu-ibu. Nah, seperti Bu Dewi tadi, semangatnya sudah luar biasa. Menjawab dengan suara yang cukup keras tapi sopan. Nah, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Dalam keadaan sehat semua ya. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ita yang sudah memberikan tempat untuk kita melakukan pertemuan bulanan, yaitu P2K2 untuk hari ini. Nah, sudah memberikan fasilitas tempat kepada kita semua untuk berkumpul melaksanakan P2K2. Nah, sebelum memulai pertemuan kita hari ini ibu-ibu, alangkah baiknya kalau pertemuan kita ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk itu sebelum kita mulai, saya akan membuka dengan doa. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu Bu, apakah ibu-ibu masih ingat apa itu P2K2? Kurangnya? Sudah lupa? Oh, seperti itu ya. Nah, jadi ibu-ibu biar tidak lupa, saya akan memberikan berupa permainan atau semacam hiburan agar ibu-ibu tetap ingat apa itu yang namanya P2K2 atau bisa dikatakan tepuk P2K2. Nah, jadi seperti ini ya Bu-ibu ya, diikuti. Kalau saya katakan P2K2 itu kan singkatan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kalau saya katakan pertemuan, ibu-ibu semua membuat seperti ini tangannya, baru peningkatan seperti ini, baru kemampuan seperti ini, dan keluarga seperti ini. Oke, bisa ibu-ibu? Bisa ya? Oke, saya ulangi sekali lagi. Pertemuan seperti ini, peningkatan seperti ini, kemampuan seperti ini, dan keluarga seperti ini. Ayo kita coba ibu-ibu. Nah, ayo mulai. Ada yang mau memimpin? Gak ada ya? Saya sendiri aja. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ibu-ibu, saya juga mau bertanya nih, masih ingat gak apa topik pembelajaran kita di bulan yang lewat? Ada yang ingat? Oh, Ibu Dewi tadi. Iya, benar. Pertemuan kita di bulan yang lewat itu adalah cara meningkatkan perilaku baik untuk anak. Sudah dilakukan gak di rumah? Sudah dikasih tahu gak sama orang tua yang laki-laki atau bapak untuk sama-sama melakukan, yaitu yang namanya cara meningkatkan perilaku baik untuk anak? Sudah ya? Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif dari kekerasan kepada anak. Dampak negatif dari kekerasan kepada anak. Kira-kira ibu-ibu, kalau dikatakan kekerasan, di sini ada yang suka nggak mendapatkan kekerasan? Tentunya tidak ada yang suka ya. Nah, coba kita renungkan dulu. Ketika kita waktu masih anak-anak, pernah nggak kita mendapatkan kekerasan dari orang tua kita? Coba diingat-ingat dulu Bu. Hal-hal yang sedih karena kita berbuat salah, kita dimarahi orang tua kita. Pernah ya? Gimana perasaan ibu-ibu? Sedih. Nah, ketika kita dimarahi, apa saja kekerasan yang dilakukan kepada kita? Oke, terima kasih jawabannya. Nah, itulah tadi jawaban ibu-ibu itu adalah bagian dari kekerasan atau beberapa contoh dari kekerasan fisik, dan ada juga yang dinamakan kekerasan non fisik. Nah, tapi saya mau membuat ilustrasi Bu tentang kekerasan ini. Kalau dikatakan kekerasan itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Mungkin saja ketika anak kita salah, kita hilaf memarahi mereka,
bisa jadi kita memukul atau memarahi dengan cara membentak. Tapi untuk hari ini coba ibu-ibu membuka tangan. Di sini tadi kita sudah mempersiapkan pasir ya. Sudah semua mempersiapkan pasir. Coba ibu-ibu buat tangannya seperti ini. Terus ini pasirnya. Oke. Nah, sekarang genggam pasirnya. Makin lama digenggam makin kuat, Bu. Digenggam makin kuat. Nah, apa hasilnya kira-kira? Oke, hasilnya yang pertama tadi pasirnya berkeluaran dari tangan, dan yang kedua pasirnya semakin kuat kita genggam, maka pasirnya akan semakin keras. Nah, jadi seperti itulah kira-kira sebenarnya, Bu, kalau anak-anak itu terlahir ke bumi itu diibaratkan kertas kosong, kertas putih bersih. Kalau di kita dikatakan itu dari teori tabula rasa. Nah, berdasarkan teori itu katanya kalau anak-anak itu lahir itu masih suci, masih bersih, ibaratkan kertas putih tadi. Nah, jadi yang mengotori itu apa? Orang-orang yang di sekitar, termasuk juga kita. Kalau kita salah mendidik, kita juga sudah mengotori yang namanya kertas putih tadi. Jadi dengan kekerasan itu tadi, mereka juga akan semakin keras, sama seperti pasir itu tadi. Misal, saya punya anak nih yang bandel. Dia sering berbuat salah. Ketika saya memukul dia, melakukan kekerasan fisik, apa yang terjadi kira-kira? Yang pertama, si anak pasti sedih. Dia sebenarnya tidak suka kalau kita memukul si anak tersebut. Dan dampaknya seperti yang ada dalam flip chart ini, di sini kan si ibu sudah memarahi. Dampaknya terhadap si anak, sikap si anak bisa jadi iya, pemarah. Yang kedua, bisa jadi dia jadi agresif. Artinya gini, ketika dia bersosialisasi atau bermain dengan teman-teman di sekitarnya, dia berbuat salah. Nah, kawannya berbuat salah sama dia, maka si anak akan berbuat kekerasan itu tadi seperti yang kita lakukan kepada anak itu tadi. Karena ketika si anak melakukan kesalahan, kita langsung membentak atau memarahi atau bahkan memukul. Jadi ketika kawannya berbuat salah kepada si anak itu tadi, maka dia akan berbuat seperti yang kita lakukan kepada dia. Jadi bisa disimpulkan si anak akan menjadi pemarah dan juga agresif. Nah, Pak, saya tidak marah kepada anak, tapi saya hanya membentak. Marah itu termasuk membentak itu termasuk dari kekerasan, Bu, tapi bukan kekerasan fisik. Dia digolongkan kepada kekerasan non fisik. Nah, jadi apakah itu bagus kekerasan non fisik? Yang namanya kekerasan, Bu, terhadap anak itu sebenarnya tidak bagus. Bahkan kalau kita berlebihan sebenarnya kita sudah bisa dikatakan melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, jadi kalau marah dengan cara membentak, apakah itu bagus? Sebenarnya tidak. Mungkin kita rasa akan merubah sikap si anak, tapi sebenarnya tidak merubah. Yang ada yang pertama, si anak bisa jadi pemalu, seperti yang di flip chart, atau tidak percaya diri. Ketika dia berjalan, dia sering nunduk, malu sama teman-temannya. Baru yang kedua, ketika kita sering marah-marah kepada anak, misalnya dia mau pergi sekolah karena terlambat bangun, kita memarahi. Dampaknya dia tidak percaya diri, atau dia juga sering hilang konsentrasi belajar. Ketika gurunya mengajar di sekolah, karena kita sudah memarahi dari rumah, dia tidak semangat lagi belajar dan konsentrasi belajarnya juga sering hilang. Ini ada di flip chart. Nah, itulah beberapa contoh dari kekerasan yang dilakukan, atau kekerasan fisik, baik itu kekerasan non fisik. Nah, ibu-ibu, agar tidak bosan, kita buat yel-yel dulu ya. Yel-yelnya tepuk. Oke, tepuk hebat kata Ibu Irma. Nah, gini tepuk hebatnya. Kalau saya buat gini, hebat, 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 gitu ya. Oke, kita mulai. Bu Irma bisa memimpin?
Oke, terima kasih Ibu Irma sudah memimpin tepuk hebatnya. Karena sudah bersedia untuk memimpin tepuk hebat tadi. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ibu-ibu, yang pertama, kekerasan itu terhadap anak sebenarnya tidak baik, malah akan menimbulkan hal negatif kepada si anak. Jadi saya meminta kepada ibu-ibu agar bersama-sama dengan bapak nanti di rumah untuk membimbing anak-anak, tapi tidak dengan kekerasan. Kalaupun si anak salah, maka bisa marah, tapi marah harus dengan memberikan hukuman yang membangun. Misalnya, ketika si anak berbuat salah, maka hukumlah dia dengan cara membangun, misal dengan membersihkan pekarangan, atau dengan mencuci piring, atau membersihkan beres-beres rumah. Jadi itu menimbulkan hal yang positif. Ketika kita marah, maka rumah sudah bersih gitu. Dia juga jadi sudah tidak mau lagi. Atau karena kita menghukum dia dengan pekerjaan, maka dia juga akan mengurangi yang namanya berbuat salah tadi. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk hadir juga di bulan depan di rumah Ibu Ajijah untuk mengadakan pertemuan seperti ini juga. Tapi topik pembelajaran kita yaitu tentang cara mengurangi perilaku buruk kepada anak di usia dari bawah 2 tahun. Oke ibu-ibu, nah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Untuk itu saya minta kepada Bu Eka untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Oke? Oke, terima kasih Ibu Eka. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa.